Mau nanya ini, mau nanya itu, mau nanya ini itu, obrolan hangat hari ini mending gabung di sini, sudah pasti ada artinya. Semua masalah dan segala problema pasti ada solusinya. Topik hangat terkini tentang sumut hari ini, mari kita kupas santai di Markombur. Nongkrong inspiratif, pastinya di Markombur. Pemirsa, jumpa lagi kita. Kali ini kayaknya aku beruntung kali lah ketemu sama kakak-kakakku yang cantik-cantik di sini. Kenapa kakak-kakak yang cantik yang gue bawa ngobrol Markombur kali ini? Berkaitan juga sama hari keluarga kemarin, Harganas kemarin. Mereka kan kakak-kakak ini yang aku tahu orang aktif mereka. Tapi sebelumnya aku kenalkan lah dulu ya. Kakak dengan siapa aku, Kak? Dengan Ibu Nita Rahmana. Sehari-hari kakak apa? Sebagai pengusaha. Oke. Banyak bisnis kakak ya? Tidak Pak. Oh. Tidak banyak. Tapi keluarga juga? Keluarga juga. Keluarga besar? Iya, sebagai ibu rumah tangga. Oke. Tentu ini jadi masalah mungkin nanti ya? Masalah pasti ada Pak. Oke. Sebelum kita lanjutkan, Cari masalah. sama kakak kita yang satu lagi, Kak Penny. Aku tahunya Kak Penny deh, betul Kak? Betul. Kak, aku tahunya kan cuma Kak Penny, sehari-hari kayak gitu. Sebetulnya siapa sih kakak ini? Saya seorang ibu, seorang istri, yang kebetulan juga ya harus berusaha, Bang. Jadi ya kira-kira begitu. Ternyata Elsa, kawan kombur kita kali ini hebat-hebat ya. Hebat, keren dong. Ku dengar hari ini, aku tadi Dengar aja. di kuping ya kan. Kadang-kadang itulah hebatnya kalau Markombur nih kan. Katanya Kak Penny hari ini sebetulnya sedang disibukkan urusan lain nih Kak ya. Betul Urusan Bang, urus anak mau turnamen basket. Jadi udah stres sekali lah ini Bang. Jangan lama-lama kita ya Bang ya. Enggak lama tuh. Kalau ngobrol gini enggak akan lama Kak, terasa tuh. Ya. Terus sibuk Kakak ngurus anak kayak gitu. Bisnis Kakak gimana? Tanya dulu lah, atau ini bisnisnya apa dulu? Oh iya betul. Kebetulan kita kan kebetulan kita juga dapat privilege ini berlokasi langsung di tempat usahanya Kak Feni ini. Di mana ini Kak? Ceritain Kak. Apa sih bisnis Kakak? Sebenarnya saya ini korban laki-laki nih Bang. Astaga. Saya ini dulu penduduk Jakarta, terus ternyata Kampung kita Kak. Jadi saya penduduk Jakarta, sewaktu pacaran sih janjinya mau tinggal di Jakarta kalau nikah. Oh. Tapi ternyata sudah nikah, tuh semua janji nggak ada lagi. Dasar laki ya Kak ya? Terus mendadak katanya harus di Medan, mau gimana, udah terlanjur kan Bang. Ya udah, hamil 8 bulan, masuk ke Medan. Terus bingung, mau ngapain gitu kan. Nah terus adalah kopi, kita kan ada kebun kopi. Jadi kita produksi kopi, saya bingung kan, biasa saya aktif di Jakarta. Nah terus saya bilang ya udah deh, jaga anak aja, kalau nggak ngapa-ngapain bosen juga. Saya bawa deh kopi ini pameran ke Belanda, karena itu kopi luwak. Bawa ke Belanda, ternyata responsnya bagus. Balik lagi ke Medan, banyak yang nyobain, akhirnya kita buat galeri ya di Wak Nur ini garasinya doang tadinya. Sama juga ternyata dengan tahun-tahun. Kemudian kita ke Amerika, ketemu lagi dengan kebetulan tim dari White House ya, chefnya White House, Michelin Star. Jadi mereka menyukai kopi ini, jadi kita masuk ke Food Network saat itu. Udah masuk ke Food Network, akhirnya ya mau nggak mau dijalanin bisnisnya dari garasi. Jadi ada 1, 2, 3. Kalau kopi itu kan blended yang dicari orang yang enak kan Kak. Tuh. Nah gimana Kak ngeblend bisnis dengan anak, dengan suami yang tadinya di Jakarta, pindah ke Medan, tentunya keluarga baru lagi.
Sebenarnya pada saat saya di Jakarta, saya itu mungkin bekerja profesional, di mana 1 bulan itu hanya 3 hari di Indonesia. Dan kerja itu sampai jam 11 malam, 12 malam. Saya itu di bawah bimbingannya Pak Mokhtar Yadi langsung. Nah, pada saat di sana saya mempelajari bahwa gimana pun kodrat wanita itu harus kembali ke rumah tangga. Karena saya belajar dari direktur-direktur senior di sana, mereka banyak curhat. Ada satu hal yang disampaikan, saya ingat banget, katanya saya nyesel karena saya melewatkan masa-masa emas pertumbuhan anak saya. Ngeri kan Elsa? Ngeri. Tapi kalau dengar-dengar kayak gitu Kak, Anak saya masih kecil-kecil Pak, jadi dengar seperti ini kan banyak belajar gitu. Pada saat itu saya belum menikah. Akhirnya saya memutuskan, karena pada saat saya belum berusia 30 tahun, saya harus memanage tim yang cukup besar. Sebagai seorang wanita kembali ke rumah tangga itu bukan sesuatu hal yang gampang ya. Karena lelaki pasti punya ego, sedangkan saya juga terbiasa untuk harus memanage orang. Jadi saat itu saya memutuskan, ini bukan hidup saya. Tapi rumah bukan yang kayak perusahaan kan Kak, manage rumah itu? Sama sekali berbeda Pak, jauh lebih sulit menurut saya memanage rumah daripada ribuan karyawan saat itu. Terus ternyata rumah tangga itu. Gimana Kak? Kalau Kakak ngerasainnya gimana? Kembali ke rumah, nah, itu kan hal yang kodrati katanya. Nah, gimana pengalaman Kakak? Kalau Kakak dulu juga kan pastinya juga bebas, mungkin aku nggak tahu lah ya. Ya, kalau kita kembali ke rumah ya kodratnya sih sebagai ibu mengurus anak-anak, mengurus keluarga, ya dengan lingkungan yang pasti berbeda dengan pekerjaan, Pak. Passionnya kan beda nih Kak. Sangat beda. Gimana Kakak nyikapinnya? Saya menyikapinya ya memprioritaskan. Kalau saya di dalam rumah, saya tidak lagi mengikut sertakan pekerjaan-pekerjaan saya yang ada di luar. Jadi fokus ke anak-anak, ke keluarga. Jadi batasnya pagar ya? Pagar. Begitu keluar pagar, bisnis. Bisnis. Begitu masuk pagar, udah rumah. Ternyata pemirsa ngeri juga ya. Elsa, kalau Elsa sendiri lah kan, Elsa juga mak juga ya. Mak muda. Mahmud. juga merasa tua kita kan. Elsa punya pengalaman sendiri nggak? Saya justru sedikit lebih enak ya Pak ya. Kalau saya kan anak masih kecil gitu kan. Kebanyakan waktunya juga masih di sekolah gitu. Saya karena usaha sendiri juga masih bisa menyesuaikan. Enak lah gitu, belum banyak beban kan. Lain dengan kayak kakak ini, anaknya udah remaja. Betinya kalian sebetulnya. Iya, memudahkan diri banget umurnya. Aduh, 10 tahun anaknya. Sebenarnya kalau Kak Ninta ini sedikit lebih kompleks lagi. Kalau Kak Feni itu memulai bisnisnya sendiri dan milik sendiri gitu ya. Kalau Kak Feni ini karena dia usaha keluarga ya Kakak ya, jadi lebih banyak tantangannya sebenarnya. Coba kakak cerita ini Kak. Itu menarik juga ya. Kalau Kak Feni kan bisnis sendiri yang dibangun. Kalau Kakak menjalankan bisnis family. Sebenarnya Bang, saya memutuskan tidak masuk ke dunia bisnis keluarga karena itu terlalu complicated. Makanya saya ngerti banget ini. Gimana lagi tuh Kakak menyikapi itu? Urusan double complicated ya. Urusan keluarga udah gimana, urusan keluarga sendiri, urusan keluarga suami, terus usaha. Tangan depan belakang ini jadinya. Gimana Kakak menyikapi? Karena saya anak tertua, tertua lagi. Saya anak tertua, mempunyai adik 5, jadi saya selalu dikasih nasihat oleh ayah menjadi seorang yang bijaksana. Dalam arti waktu, pekerjaan, keluarga, harus bisa membimbing adik-adik gitu ya. Jadi apapun ke depannya ataupun ada yang sekarang, masalah apapun itu kita bersama Pak. Jadi saya banyak memberi masukan, menjadi pendengar, memberi nasihat. Tapi karena ini perusahaan keluarga, pasti saya so complicated. Sangat banyak masalah, sangat banyak ke depannya bagaimana, tapi kita bersama-sama. Bersama? Iya. Kuncinya bersama ya? Bersama. Kalau sudah bersama urusannya selesai. Musyawarah dan tapi komunikasi. Kan tidak gampang itu Kak? Tidak gampang. Kalau Kakak dengan suami, dengan anak, clear. Mungkin ya, itu akan lebih mudah. Kakak keluarga dengan besar lagi. mertua, dengan ipar, atau dengan adik, dengan kakak. Ada trik lagi yang... Ya, kalau itu dia saya harus bisa
menyikapinya mana yang prioritas, Pak. Oke. Jadi menjadi diri saya sendiri, di mana saya di dalam pekerjaan, di mana saya dengan keluarga, di mana dengan saya dengan orang tua, dengan adik-adik, saya harus bisa menempatkan. Di situ pula sebetulnya enaknya bisnis keluarga, Pak. Ternyata kan kita menjadi bagian langsung dari bisnis, bagian langsung dari keluarga secara holistik. Ya. Betul kan Kak Penny? Kak Penny tentu pengalamannya lebih panjang lagi, ya kan? Jatuh bangun, Pasti. ya kan? Suami nerima nggak itu, Kak? Suami. Iya. Suami sebenarnya orang tuanya di Jakarta. Hmm. Saudara-saudara semua di Jakarta. Hanya suami yang memutuskan untuk di Medan. Ini kok sama pula sama aku ya. Aku memutuskan pindah ke Medan dari Kak Penny Jakarta. juga orang Jakarta. Saya lama nggak di Indonesia juga sih sebetulnya, Pak. Ah. Saya 8 Tapi tahunan nggak di kenapa Indonesia. Kakak milih berbisnis dan berkeluarga di Medan? Nah ini menarik nih Elsa. Ini orang Medan, aku orang Jakarta. Dia mau di Medan, aku mau juga mau di Medan. Coba Kak. Mungkin satu dari pengalaman dari direktur senior yang saya dengar. Yang kedua mungkin saya kembali ke ajaran agama, Oke. di mana disampaikan bahwa apapun yang terjadi, lelaki itu adalah kepala keluarga. Oke. Kita harus tunduk. Oke. Karena kalau ada dua nakoda dalam satu keluarga, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, keren nih. Gitu, Pak. Kodrat sebagai wanita, kita tetap apapun itu harus submit. Jadi merinding aku jadi dengernya. Ini kayak pidato kepala negara Enggak, kemarin. betul. Karena waktu saya minta mundurkan diri, Pak Mokhtarnya tanya apakah gajinya kurang. Saya bilang enggak. Tapi ini, ngomong gitu ya. iya, ini adalah mengenai pilihan, di mana saya merasa value keluarga itu penting sekali. Oke. Gitu. Jadi saya memilih untuk tidak terikat di dunia korporat. Ya, kalau kakak sendiri ini bisnis dari keluarga suami atau keluarga kakak? Keluarga kita sendiri. Dari keluarga kakak. Iya. Nah, gimana suami menyikapi kakak berbisnis keluarga? Untuk Sementara dia kan di luar dari bisnis kakak. iya. Yang menarik ini. Iya. Ini beda kondisinya ini kan? Support, Pak. Nah, support. Iya, dia mensupport Bang karena dari awal sebelum kita kenal juga dia sudah tahu dengan kondisinya saya seperti apa, dengan keluarga, saya anak tertua, apa tanggung jawab saya, Oke. apa amanah dari orang tua yang harus saya jalankan. Oke. Ah, Nggak ada komplain sama sekali. Insya Allah keberatan. belum ada. Jangan belum kak, jangan ah. Ada. Tapi bagaimana kita cari jalan keluar, Iya. Pak? Iya. Berkomunikasi. Aku suka dengar cakap kakak-kakak kita nih Elsa. Kalau Elsa kalau pengen tahu apa? Kaninta ini apa tantangan terbesar dari usaha kakak terhadap keluarga itu di mana? Apakah frekuensi kakak yang harus kakak kelapa sawit ya kak? Apakah Iya. harus pergi ke Enggak, sana enggak. bolak-balik? Bergerak di SPBU di pernaungan dari Pertamina. Oh iya. Iya. Apakah di situnya atau harus di jarak ataukah di waktu gitu yang tersita? Apa yang mana yang paling jadi tantangan ke keluarga kak? Kalau mungkin ke sininya jarak enggak ya, karena sudah ada regenerasi dengan adik-adik. Tapi waktu itu harus saya 24 jam harus siap gitu. Apapun masalah harus siap dengan yang terkecil, terbesar. Karena saya masih punya kedua orang tua, jadi saya harus berkomunikasi sama ayah ibu apa yang terbaik. Dan saya sebagai anak sebagai seorang kakak, cari bagaimana saya menyampaikan kepada ayah dan ibu agar mereka bisa. Jadi ini menarik nih Elsa. Dua karakter bisnis yang hampir mirip tapi beda, Iya. ya kan? Pertanggungjawabannya ke siapa juga beda. Pertanggungjawabannya pun beda. Iya. Ini menarik sekali sama aku. Kalau Kak Penny jelas dia terdidik dengan sistem bisnis yang ketat dan keras dari kalangan Pak Muhtaryadi Dan keluarga juga, dari keluarga. Iya. Kalau kakak gimana meng-create bisnis atau mungkin create bisnis dari orang tua ya kak ya? Iya. Melanjutkan kreasi bisnis orang tua ini biasanya second G tantangannya lebih berat. Iya, sekarang sudah malah ketiga Pak. Third G. Dengan anak Oke. di regenerasi. Nah, Ya diberi kepercayaan, diberi amanah, terus kita tetap solid, Oke. adik-beradik. Ya kalaupun itu semua kayak kata bapak masih ada masalah,
semua pasti bisnis apapun itu. Tapi justru bisnis ini yang saling mengikat kalian? Ya, kadang ada tidak kecocokan juga. Oke. Namanya juga semuanya punya ide, Oke. punya masalah masing-masing. Tapi diberi tanggung jawab masing-masing, jadi kita selesaikan masing-masing. Tapi karena mengingat bisnis kakak ini kan public demand ya, Iya. kebutuhan publik, jadi kayaknya nggak terlalu banyak tantangan yang berat kecuali memanage atau mengembangkan. Kan? Benar, ya. Nah, kalau mengembangkan untuk bisnis kakak ini kan di zaman sekarang apa mungkin nggak? Mungkin. 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 Karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kan? Ya. Iya. Kalau kak ini nih, Saya malah ada pertanyaan buat Kak Nintan. Karena dari pengalaman saya, kenapa saya merasa bahwa bisnis keluarga ini sulit, generation gap ini masalah ya dari segi kita memanage sesuatu. Pasti. Gimana cara Kak Nintan itu mengatasi itu? Karena kalau orang tua kan suka ngomong gini, aduh jangan macem-macem deh, dulu kita begini aja tuh bisa jalan, kamu terlalu banyak teori, kamu terlalu banyak ini. ini menarik. Nah. Bukan host yang bertanya. Iya, pasti setiap karakter beda-beda nih, Iya, iya, ya kan? Tapi insya Allah, alhamdulillah saya masih punya ayah dan ibu, Ya. terutama ibu sebenarnya ayah saya sakit, jadi semua ini di manage ibu saya gitu. Jadi Oke. kita semua dikasih tanggung jawab, diberi amanah. Kalau yang di sini ada masalah, kita saling membantu. Masih ada grand manajernya nih. Iya. Oke. Iya benar. Mohon maaf tadi aku salah dengar yang justru yang sekarang yang grand manajernya itu ibu ya? Ibu saya, karena ayah saya sakit. Ibu lagi, Iya, Ibu, saya. wes. Kak, memang kalau Banyak dari superwoman ibu, di dari keluarga ibu ke anak kalian. akan lebih smooth memang. Ya. Turun segala sesuatu itu akan lebih enak. Nah, dari first G ke second G clear. Dari second G ke third G, Alhamdulillah Pak, sekarang anak saya meneruskan untuk generasi ketiga. oke. Diberikan oleh ayah untuk memberi tanggung jawab, Oke. tapi dia tidak owner, Oke. tapi dia dikasih salary 1 bulan. Oke. Tapi dia Menarik. memimpin satu perusahaan jadi leader, Oke. dikasih tanggung jawab. Kayak Elsa nih, kurasa ini. Saya ini kayak seakan-akan too good to be true gitu. Benar loh. Berarti grand manajernya ini yang open minded. Iya. Iya. Ya, kalau nggak open minded ini Nah, yang gimana Kak Penny menurunkan itu nanti? oh anak saya bertanya. Hmm. Setelah saya sekolah saya akan balik manage usaha mami dong. Oh enggak sama sekali saya Oh, bilang. kok aneh? Jadi nggak pengen diturunkan ke anak ini Kak? Enggak, karena kalau saya bilang iya, dia akan merasa bahwa dia tuh ada safety net. Oke. Dan anak zaman sekarang, saya nggak setuju sama sekali kalau mereka Oke. merasa itu granted. Itu sesuatu Oke. udah disediakan. Jadi dia yang create Betul. atau dia bisa mengembangkan ini jauh lebih daripada. Betul, karena memulai dari nol itu berbeda sekali dengan hanya take over doang. Oke. Sedangkan saya melihat anak-anak zaman sekarang ini yang kurang itu adalah fighting spirit ya. Nah, sebetulnya itu yang mau tanya sama Ya. kakak. Ya, fighting spirit karena sudah ada. Karena kalau second G udah clear kan, seperti Iya. yang bilang, turun ke ketiga, oke, dia merasa digaji, di situ pula kadang-kadang menjadi gap tersendiri. Iya, Aku kurang gajian kok, ya benar. jadi aku kan kerja sesuai dengan gaji itu aja udah. Iya, Dan kalau udah merasa nyaman, udah dia iya, tidak ada apa terobosan. dia nggak merasa sebagai owner. Ya. Itu gimana Bu? Keluarga menyikapinya? Yang untuk generasi ketiga kita seperti anak putrinya saya, ya Bang ya, dia ditempatkan di Tanah Karo, Oh. yang kota yang sangat bukan kecamatan. Oke. Dia yang kita sangka masih segitu muda, dia di daerah Tiga Binanga. Oke. Dia menjadi salah satu usaha yang diberikan ayah, agen gas gitu, yang untuk mengelola, memanage Oke. dari segi pendistribusian. Oke. Kemarin-kemarin dia belajar untuk kemana, untuk seperti ke daerah-daerah kecil, seperti misalnya contoh Tiga Derket, Lau Balem, yang Lau Pakam, yang rutenya jauh dan tempatnya Umur berapa itu Kak? 26. Oh, 26 udah punya bisnis segitu. Iya, Kakak mulai dulu umur berapa? 18 tahun. Sama loh kita Kak Nintan. Saya mulai kerja juga 18. Tapi sebenarnya aku manggil Atu. Jangan dalam itu panggil aku gitu. Sebenarnya ini dua poin yang berlawanan. Iya. Kalau Kak Feni tadi itu merasa ini untuk menurus ke anak gitu ya, untuk jangan berpikir bahwa ini untuk kamu.
pasti si anak punya tantangan atau beban tersendiri ya. Tapi untuk keluarga Kak Ninta, ini kurang lebihnya mereka sudah tahu dari awal akan meneruskan usaha keluarga, tapi saya yakin juga punya beban yang berbeda juga. Ada bebannya juga itu untuk mempertahankan apa yang udah dimiliki orang tua. Nanti jatuh ke saya malah buruk-buruknya di saya tuh gimana? Iya Kak ya? Gitu ya Kak ya? Generasi kedua itu masalahnya lebih banyak masalah, akhirnya tidak sampai ke generasi ketiga. Nah, itu Umumnya dia. bisnis keluarga gitu, hancur di second G. Kalau dia bisa bertahan, dia akan bertahan terus. Itu dalam konsep bisnis keluarga kalian, anak-anak ini jadi shareholder nggak sih? Iya, shareholder. Shareholder. Berarti juga merasa udah aman. Ya aman, tapi ternyata, nah ini dia, berarti kuncinya ini ada di dalam keluarga itu. Ada suatu pengajaran yang dimiliki oleh, yang diturunkan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya, sehingga apapun itu situasinya, apakah dia akan masa depannya sudah kelihatan dari sekarang atau tidak, itu tetap anaknya ini, generasi penerusnya ini jadi orang-orang yang anak-anak yang cikal bakalnya orang-orang baik. Nah, Mungkin saya bisa nambahin, Pak. Karena Kalau saya, ditambah-tambahin ini iya, kan. saya ini ada di posisi yang generasi ketiga sebenarnya di bisnis keluarga. Oke. Jadi saya ada di posisi anaknya Kak Nintan ini, Oke. di mana saya cucu tertua. Oke. Dan kita keluarga sama Chinese. dong posisinya nih kalau gitu. Iya, saya nggak mau pulang, saya sampai disusulin ke Amerika, sampai nangis-nangis, kamu cucu tertua, gini. Nah, saya ngerti banget nih bebannya. Dari kecil sampai besar, saya di dunia bisnis, nggak pernah sekalipun orang tua itu membebani atau ngomong mengenai value dari money sebenarnya. Money, bukan nilai keluarga ya, value dari money yang Tapi saya nggak pernah direpotin dengan, wah usaha lagi jelek contohnya. Jadi kamu tuh harus mikir. Keluarga saya tuh nggak pernah begitu, sangat protektif. Tapi yang menarik sama aku justru ini nih, Elsa. Kalau Kak Penny ini kan terdidik membangun bisnis, nilai bisnisnya diangkat tinggi, tapi nilai keluarga ternyata Kak Penny nggak hilang sampai sekarang. Nah, itu. Malah Saya itu sebenarnya ada satu poin Bang, di mana saya di Amerika pada saat krisis ekonomi di Indonesia. Tahun 97-98, bener. Jadi waktu saya berangkat dolar cuma 2.000-an, Iya. pas saya sampai di sana 18.000. Oke. Jadi saya ngalamin masa di mana banyak sekali teman-teman Indonesia yang harus kembali. Tapi saat itu juga keluarga saya tidak pernah mengeluh apapun mengenai finansial. Jadi ada bagusnya menurut saya, ada kurangnya juga. Bagusnya saya merasa secure sekali ya, saya nggak harus mikir mengenai saya bisa survive atau enggak. Tapi on the other hand, kalau nilai ini saya turunkan ke anak sekarang, mereka itu nggak akan ngerti banyak nilai-nilai dalam kehidupan. Makanya kenapa saya keras sekali ke anak. Kamu jangan ngarepin apapun, karena mami sendiri mulai dari nol. tapi bukan kekerasan ya, sorry, bukan kerasnya sistem pendidikan keluarga kakak seperti itu nggak menghilangkan nilai keluarga Kak? Tidak, karena keluarga kita itu sebenarnya dekat sekali satu sama lain. Karena sumber bisnisnya adalah misalnya dari kakek nenek saya, terus turun ke jajaran ibu saya, itu secara bisnis kita tuh family business. Jadi itu justru sama kayak Betul, Minta juga ya? betul. Dan saya mungkin orangnya lebih memberontak ya, Bang ya. Saya Kalau terjinya memberontak, kalau terji kakak gimana? Nah, anak kakak nih perempuan, aku menarik sebetulnya. Anak tua itu susah tuh Nggak. berontak gitu tuh. Nggak, yang menarik ini Elsa. saya ngangkat koper loh waktu itu, nggak mau loh, 2 koper. Saya mau ke Jakarta aja, saya bilang dah. Saya bilang gitu. Nah, kalau kakak kan dari ibu, general manajernya nih ya, yang walaupun ayah yang, tapi sekarang kan dari ibu ke anak itu smooth, enak, ngalirnya enak kan, mencontohkannya enak. Kakak juga sama anak perempuan, nyontohkannya enak. Nah, yang aku bingung nanti kalau bukan anak kakak yang perempuan, anak yang laki-laki gimana? Saya sebenarnya cuma 2 putri, Pak. Oh, dua putri. Iya. Itu lebih enak sih ya. Nah, ini yang jadi masalah lagi. Kalau bisnis keluarga gini. Perempuan biasanya kan ketika dia berbisnis, dia mewarisi bisnis ini jadi banyak perhitungan belakangannya kan. Apalagi di keluarga Chinese ya Kak ya.
ini dianggap akan hilang. Nah, bagaimana keluarga menyikapi kayak gitu? Ini nilai-nilai keluarga soal ini yang terjadi. Karena saya belum mengalami ya Pak, jadi putrinya belum berumur. Let it flow ya, biar karyanya ngalir gitu. Kalau Kak Penny punya gambaran, karena Kak Penny kan anaknya laki-laki, Betul. ada yang akan mewarisi gitu. Seandainya terjadi kayak Kak Ninta, Kak Penny punya jalan keluar nggak? Bagian mananya dulu nih Pak yang terjadi seperti Kak Ninda? Ini bisnis keluarga, Iya. tapi yang mewarisi perempuan. Anak saya 1 putra Pak. Ya, itu Jadi, enak. Jadi nggak ada konflik sama Nggak- sekali nggak sih. ada- nggak akan Satu ada- aja jelas. nggak akan ada konflik kan? Iya. Nah, Itu juga disuruh cari sendiri ntar. Konfliknya gitu kan ya. dari orang luar ini yang kedatangan, bukan dari kita, bukan dari kalau dalam aman clear. Ini yang jadi kalau kulihat akan jadi sumber konflik keluarga. Tetapi sebelum kita lanjutkan ngobrol gini, kita dengar dulu kawan-kawan di sana akan nyanyi. Asik. Mau nanya ini, mau nanya itu, mau nanya ini itu, obrolan hangat hari ini mending gabung di sini, sudah pasti ada ahlinya. Semua masalah dan segala problema pasti ada solusinya. Topik hangat terkini tentang sumut hari ini, mari kita kupas santai di Markompur. Nongkrong inspiratif, pastinya di Markompur. Pemirsa, enak kan nyanyiannya? Betul nggak Elsa? Enak. Oke, kalau udah kayak gitu, enak kita lanjutkan. Kalau tadi kita ngobrol masih sekitar kakak-kakak ini aja kan, belum kita masuk belakang ini, ya kan? Kita masuk dapur dikit nih, ya kan? Klimaksnya nih. Nah, enggak. Kita nggak klimaks, happy, senang-senang aja, ya kan? Kalau Kak Penny bisnisnya jelas F&B, Ya. ya kan? Latar belakang bisnis yang dulu udah lah, yang sekarang aja kita tengok kan, F&B. Suami kakak? Sebenarnya yang saya lakukan itu berhubungan dengan suami. Oke. F&B ini hanya sebenarnya showroom untuk produk-produk kita yang dari suami. Oke. Apa sih bisnis suami kalau boleh tahu? Distribution. Distribution. Untuk Oke. bahan-bahan makanan. Oke. Enak kalau gitu sih. Memang kena satu sama lain. Jadi, Klop. ya, hulu hilir semua. Hulu dan hilir penuh. Ya kan? Kalau gitu bisnis pun kalirnya lancar itu. Aduh, Ya amin. kan? Nah kalau Kak Nita, suami apa bisnisnya? Di bidang apa ya, kontraktor Pak. Kontraktor. Iya. Oh, ini agak ada sih dikit, kontraktor perlu juga minyak. Semua butuh minyak. Ya, semua perlu minyak. Ini kan agak beda nih, Iya. bisnis suami sama bisnis kakak. Iya. Gimana sih mensinkronkan? Kalau Kak Penny sih enak dia. Oh ya, aku perlu nih. Ini kan ngutang dulu boleh gitu kan. Nah, Tugas saya malah mempopulerkan produk wah, beliau, Bang. Oh, itu lebih enak Yang lagi, orang nggak endorse. tahu kita pakai kan gitu. endorsement lagi kayak gitu kan saya sedap. Terus yang free ya. Yang free gitu. Nah kalau kakak gimana kak? Ini agak beda nih. Gimana mensinkronkan pola pikir kita di rumah dalam bisnis. Kadang-kadang kayak aku laki-laki kadang-kadang kalau lihat istriku terlalu banyak di luar juga, ngapain aja sih kau di luar? Gitu. Selama ini nggak ada masalah ya Pak, Ya. karena dari awal kita ketemu juga sudah tahu kondisi Oke, dengan tanggung jawab yang saya punya. oke. Tinggal saya membaginya bagaimana Oke. di dalam keluarga. Dan smooth aja kan, nggak ada masalah. Ya masalah pasti ada, tapi ya tetap juga komunikasi. Aman lah ya. Insya Allah. Insya Allah aman. Nah itu dengan suami clear. Dengan keluarga suami kan lihat ini asik. Gitu susah ngomongin Elsa. Sensitif dan kompleks. Sensitif dan
ini kan agak repot mungkin kakak. Kita berjauhan Pak. Oke. Karena tidak sama-sama di Kota Medan. Oke. Iya. Berarti enak juga. Iya. Lebih enak lagi kayak Penny, Jakarta jauh-jauh kan. Nah, tapi clear lah itu ya, Ya, masalahnya. insyaallah. Elsa bisa ambil pelajaran nggak dari Nah itu kakak-kakak dia, ini? aku pribadi, aku kenal sama kakak-kakak ini cukup Intens. lama gitu. Dan udah jadi panutan juga Ih, di aku gitu kan. wih. Anak-anak tuh masih kecil-kecil Pak, tapi aku kalau lihat nih misalnya kakak Penny ini ya, itu pergi ke sana kemarin tuh nemenin anak-anaknya anaknya main basket gitu di Kota Medan, temenin, pergi ke Jakarta, ke kota lain temenin tuh, padahal bisnisnya jalan terus gitu. Iya kak. Itu makanya saya pikir wah begitu approach saya, kenal nggak ibu-ibu Ngeri pemirsa, atuh gitu. atau yang begini wah saya langsung ingat Kak Feni gitu. Nah ini ada apa sih tips, bukan tips ya, semacam kalau pengajaran tuh banyak ya, tapi apa utama yang sering kakak Boleh dong, ucapin Kak. ke, misalnya kalau saya nih, kalau ke anak saya ada perempuan ya, saya bilang ke dia, perempuan itu dia udah tahu nih, kamu perempuan itu nggak boleh nangis. Dia misalnya nih, perempuan itu nggak boleh cengeng gitu. Ini misalnya yang selalu saya ucapin ya ke anak saya. Nah, kalau kakak apa? Kalau saya sih kita tuh harus selalu berjuang sih ya. Jadi kita harus selalu berjuang, dan kalau untuk anak sendiri saya itu sebenarnya semua balik-baliknya ke prioritas dalam hidup sih ya Bang ya. Jadi kakak memberikan prioritas kepada anak gitu atau anak Jelas pada saat saya memutuskan untuk menghentikan kehidupan saya di corporate dan fokus di keluarga, itu jelas. nilai prioritas itu kakak tularkan sama dia. Iya. Oke. Itu Elsa. Jadi bagaimana anak memilih prioritas dalam hidupnya, gitu kak? Iya betul. Kalau kakak kan sama nih sama si Elsa, sama-sama anak perempuan. Mungkin si Elsa menurutkan bisnisnya juga nih sama anaknya. Ada tips kakak mungkin? Gak mau anaknya berbisnis? Masih jauh tuh. Hah? Belum terbayangkan. Justru karena belum Sudah terbayangkan usia itu belasan belajar juga, dari kan? sekarang. 10, masih Ya 10 udah umurnya. beda 3 tahun aja loh anak kita. Iya. Iya. Jadi bentuk anak dari sekarang. Kakak gitu kan? Iya. Bentuk anak itu berbisnis. Bisa dia gitu Elsa. Itu Itu ya. aja. Memberi tanggung jawab. Ah, Bekerja itu harus dari hati. oke. Ya, terus punya hasil, Oke. punya dedikasi. Kita harus membuktikan bahwa Dia- kita mampu. Dia mau mungkin karena kakak gaji. Awalnya dia kasih tanggung jawab. Oke. Tidak harus dengan iming-iming gaji. Oke. Gaji sesuai dengan apa ya? Dengan hasil. Oh, bukan UMR ya. Masuk di atas sedikit. Oke. Sama dengan, tapi dia diberi tanggung jawab. Oke. Harus bekerja dari hati, tulus. Oke. Jadi tidak ada paksaan. Apa dia ikhlas, insya Allah semuanya berjalan. Di sini beda kakak dengan Kak Penny kalau aku lihat ya. Ya. Kalau kakak kan memang mengajarkan anak untuk berbisnis. Jadi Awalnya enggak. oke. Awalnya dia pengen jadi dosen. Oh, Oh. Dia lagi ngambil S2 di Pajajaran di Bandung. Oke. Dia awalnya ingin jadi dosen, tapi setelah ayah berpikir harus ada regenerasi. oke. Saya juga dari berapa belas tahun dengan usia sekarang ini, bagaimana perusahaan ini ke depannya? Oke. Begitu kan, kita kembangkan tapi tidak ada orang sendiri di dalam. Jadi bagaimana cucu-cucu Oke. diberi tanggung jawab Oke. dengan dikasih pekerjaan yang sedikit apa-apa, akhirnya jadi dia harus di sana ditempatkan siap. Oke. Nah, ini sebetulnya mirip dengan keluarga Chinese kak ya. Ya, betul. Kalau di keluarga Chinese juga seperti ini kan seperti itu. Betul. Anak dididik sesuai dengan alur keluarga. Betul. Kalau keluarga bisnis, maka bisnis dia. Kalau keluarganya dari kalangan karir, anaknya akan justru karir yang nggak jauh beda dari keluarga. Gitu Elsa. Agak menarik loh yang dibilang Kanita tadi. Jadi sedari kecil atau sedari muda mereka ini sudah diberi pemahaman mengenai pekerjaan keluarganya dan sudah diberi sedikit demi sedikit tanggung jawab dan arahan bakal akan ke mereka dan akan jadi bagaimana gitu ya Kak ya? Ya, benar. Agak dipersiapkan dari muda gitu Kak ya? Iya, dipersiapkan tapi dengan kemauan si anak juga, tidak ada paksaan. Nggak dipaksa Iya. juga gitu ya? Sebetulnya menarik, udah 18 Iya, sudah tidak. tuh.
18 tahun tuh lagi Kakak ini beruntung anaknya perempuan. Iya. Sedikit Iya. lebih bisa diarahkan kayak. Betul. sama Sekalipun kan. punya cita-cita yang berbeda, tapi diberi pemahaman, diberi iya. karena cita-cita pribadi penting, tapi cita-cita keluarga, kebutuhan keluarga juga penting juga gitu Kak ya. Sebetulnya Nggak bisa gitu juga sebenarnya. Saya Gimana? juga wanita, saya Gimana? juga anak cewek. Waktu itu diarahkan, justru saya ngerasa saya kok harus ditentukan hidupnya seperti itu dan saya menolak. tapi betul. Yang satu nolak, satu nurut. Ya, kalau kakak ini dari garis keluarga udah jauh lari kan sebetulnya. Iya, kan. benar ya. Iya. Dari keluarga finance di situ Kak ya. Iya. Iya, keluarga ibu saya sih dari sebenarnya. keluarga ibu yang dididik kuat dengan finansial malah lari ke F&B. Iya, iya. Nah, Iya. kakak siap nggak anak kakak lari ke Kak Feni? Saya Kalau anaknya gitu maksudnya. Iya. ya Kalau menghadapi anak seperti saya ini loh, yang angkat koper pergi saya nggak mau gitu loh. Ya kan? Ada, ada. berbeda karakter. Iya, yang, iya, yang tertua dia senang mencintai. Awalnya malah mau jadi sesuatu yang saya seperti dosen. Akhirnya dengan dia lihat ibunya, dengan dia akan dikasih kepercayaan penuh dengan kakek, ini loh, kamu harus bagaimana masa depan kamu ke depan. Kalau kamu tidak langsung hanya di belakang meja mengatur, tapi kamu langsung ke sana melihat. Kenapa aku nanya gitu Kak ya? Iya, Ini bukan iya. pesimis aku enggak. Karena bahan bakar minyak kan nantinya akan Benar. berkurang. Ya, Jadi kalau anak tidak lagi ngikutin alur keluarga, tetapi Benar. dia berinovasi, benar. walaupun di bidang lain, keluarga kan tetap bisa menerima kan? Welcome. Welcome. Artinya dia bisa berkembang, mencari peluang-peluang baru gitu Iya, untuk iya. diri Nah, dia. masih sama Kak Iya. Penny. Iya, Anak masih bebas tetap. Jadi nggak akan lari lah nak bawa koper Elsa. Iya. Saya merasa tersindir. Jadi Elsa mau belajar apa lagi? Yaitu tadi belum terjawab sama kakak-kakak kalau itu hal-hal yang sering diucapin ke anak gitu. Itu kalau Kak Feni apa gitu, Kak Ninta apa gitu. Jadi membangun anak itu gimana Kak? Kalau saya, yang saya tekankan terus-menerus ya, karena dari pengalaman saya pribadi, saya terus menekankan bahwa kamu itu harus berjuang, semuanya itu kamu harus bisa fight dengan 2 tangan kosong. Karena it's nothing in this world yang itu pasti. Dan Oke. mami nggak bisa selamanya dampingin kamu. Oke. Jadi apapun yang kamu punya sekarang, itu nggak jaminan bakal punya kamu. Jadi yang kamu punya cuma 2 tangan, Betul. 2 kaki dan Betul. isi kepala. Betul. Keren Oke. itu. Tidak ada sama sekali namanya safety net buat dia, itu nggak Oke. ada. Walaupun Iya, maksudnya kita sebagai orang tua pasti punya plan. Tapi Iya. yang saya impartasi ke anak itu Oke. seperti itu dan dia anak laki-laki. ya. Iya. Jadi kakak banyak menekankan ke fighting spirit Kak ya. Fighting spirit. Oke, oke. Dan, Dan mungkin itu- banyak kalimat saya di mana kalau saya nggak ada lagi dan di mana semua orang pada satu hari akan berpulang, baik ke perusahaan, saya juga selalu sampaikan sistem itu penting, bukan Oke. orangnya. Kalau sistem Oke. udah berjalan, orangnya nggak ada, mungkin hanya alur bisnisnya akan berbeda, tapi perusahaan itu tetap akan berjalan. Kuncinya sistem ya. Kak? Sistem. Benar. Kalau di kakak family business Ya. punya sistem, Sistem Oke. manajemen. manajemen based on family atau based on business. Best of business semuanya. Jadi urusan family close di business. Bisnis, close. Jadi bisnis, Bisnis ya. family. Iya. Oke. Outsider pun tidak boleh. Oke. Gitu. Itu aman ya. Misalnya Kalau kayak kayak gitu, misalnya menantu gitu ya, tidak. Dia anak perempuan Aduh, gitu. Sebetulnya dari tadi tuh yang mau kepancing-pancing. Menantu tidak, karena Oke. untuk apa? Kita yang adik-beradik dari orang tua, ini yang kita kembangkan, dikasih tanggung jawab, tapi menantu outsider. Jadi kalaupun jatuh dari nanti ke cucu ya. Tetap, Oke. ya, namanya juga langsung cucu. Bukan dari Setuju. bukan menantu, Iya. karena nggak ada bekas cucu, nggak ada bekas anak. Betul. Oke. Itu struktur itu jelas Kak ya. Jelas, strukturnya satu Jadi garis. sistem bisnis ini bisnis, Iya. ya kan? Gitu loh Elsa. Iya, iya. Di sistem keluarga ini keluarga, Iya, iya. ya kan? Gimana mau implankan itu? Iya, outsider tidak. Ah, Iya. kalau kakak dulu diajarin keluarga pasti juga nggak jauh beda kan? Ya. Tapi kakak nggak akan jalankan itu sama anak kan? Karena kalau aku tangkap dari tadi kakak nggak mau yang kayak gitu. Ya, mungkin seperti itu. Karena Iya.
anak adalah menjadi anak. Bukan harus seperti keluarga, bukan harus seperti apa. Jadi kakak rela kalau anak kakak enggak sama sekali dalam bisnis keluarga. Saya rela. Oke. Asal dia bisa menjadi seseorang yang benar-benar bisa berdiri di atas kaki sendiri, karena saya udah ngalamin gimana itu kalau sendiri. Walaupun dia nanti akan berkarir di basket, Kak. Itu pilihan dia kalau dia merasa itu pilihan hidupnya dan dia bisa mencukupi seperti apa yang dia sudah jalani selama Oke. ini. Menarik kan Elsa? Iya, iya. Kenapa aku tanya walaupun basket? Karena tadi Elsa bilang kemana-mana diantarin anak basket. Iya tuh. Iya, kan? Karena Bang, Nah, ada satu hal yang saya selalu ngajarin ke banyak mungkin tim saya ya. Oke. Oh, Bahwa- kakak ketua timnya nih? Kenapa? Kakak ketua tim basketnya? Oh enggak. Enggak, tim supporter. Maksudnya tim-tim di dalam Bis- pekerjaan. Oke, Bahwa tim bisnis. contohnya satu pekerjaan yang saya tidak bisa lakukan itu adalah membuat kue dan roti. Ih, kok bisnisnya malah kue dan roti nih? Tapi saya ngerti, maksudnya indera perasa saya terlatih untuk mencoba real taste of roti atau kue. Tapi suruh saya yang membuat itu enggak, masak oke. Kalau kue dan roti enggak. Tapi tidak berarti kamu menjalankan sesuatu itu kamu harus bisa mengerjakan itu. Oke. Karena inti dari semuanya balik-balik ya manajemen alur bisnis itu gimana, pemahaman seluruh detail bisnis prosesnya bagaimana. Dan itu nggak dipunya sama laki-laki ya, Kak? Aku ngaku tuh, Kak. Hal seperti itu kami nggak punya. Yang kami Saya punya- nggak berani komentar. Kalau kakak ngelihat yang Kak Penny bilang tadi tuh, kalau kakak terasa gimana? Saya setuju. Nah. Saya setuju. Di situ kekuatan perempuan dalam keluarga, Elsa. Iya. Jadi banyak ternyata yang bisa kita pelajari Karena kan? Bang, kalau anak saya memang pengen di basket tuh banyak sekali unsur lainnya loh yang dijadikan bisnis. Oh iya. Dari segi klubnya, peralatannya, maksudnya banyak sekali dan dia tidak harus menjadi seorang atlet basket. Benar-benar. Tapi dengan dia pernah menjalani sebagai pemain kayaknya- basket, dia lebih mendalami secara detail. Kayaknya aku pernah nonton film kayak gitu, bukan basket ceritanya, golf. Oke. Dia nggak bisa golf, tapi dia hobi golf. Akhirnya dia punya golf store. Seperti itu. Ya. Mungkin gambarannya seperti itu Iya, yang kakak bayangkan dalam satu bisnis yang lain ya. Iya. Kenapa saya sampaikan demikian, Bang? Kalau orang yang mengetahui kehidupan saya sebelum di Medan, itu akan bingung banget bahwa kok saya menjalani F&B. Itu nggak masuk akal sama sekali. Orang aku tadi aja bingung kok. Dari bisnis finansial, Saya orang IT loh. wah, Tadi sistem loh. sama dong. Iya. Saya juga orang IT. Iya. Larinya ke yang cakap-cakap. Dan kenapa akhirnya F&B? Karena ini saya punya keleluasaan untuk Iya. memanage dan juga membagi waktu buat keluarga. Tapi ini ada dua hal yang menarik, Elsa. Mungkin kalau Elsa mau bangun bisnis juga buat anak, ini dua bisnis yang nggak akan pernah hilang. Iya. Sampai kapanpun, selagi manusia ada, dia perlu makan nih, Kak. Itu dipikir sama Kak Penny kurasa. Dan selagi orang itu masih hidup, dia perlu bergerak, dia perlu power. Satu lagi, tadinya aku berharap ada yang punya bisnis sekolah. Ada laki-laki kuharapkan tadi bisa gambarkan, tapi ya mereka dia nggak bisa hadir. Tapi dari gambaran tadi, mana yang paling kakak pilih sebetulnya dalam hidup kakak, berkarir dan berumah tangga, seandainya dipaksa suami ini, pilihlah. Pandang-pandangan tuh langsung tuh. Kalau dilahirkan kembali, Enggak. Kalau di titik ini, di titik ini, Sampai titik ini, suami bilang, pilihlah aku atau usaha. usaha. Kan sampai batas umur tertentu ada, suami itu punya, saya sebagai laki-laki juga merasa, ada waktunya saya pengen dekat sekali sama istri yang mana. Ya kan? Sehingga kalau istri terganggu sedikit aja, dengan urusan yang lain, saya juga merasa terganggu. Nah, ketika sampai saat itu suami meminta kepada kakak milih yang mana? kalau saya pribadi ya Bang, ya dari awal kan saya prioritasnya keluarga. Oke. Kalau dituntut memang tidak bisa menjalankan bisnis lagi, it's okay. Akan tetapi
akan ada sesuatu dari saya juga yang akan mungkin berkurang. Oke. Dari segi mungkin wawasannya, semangatnya, karena kami dari keluarga pengusaha. Oke. Semua wanita di keluarga kami itu adalah diwajibkan untuk bekerja apapun Itu itu. sebetulnya yang aku pengen tahu Kak. Iya. Kalau harus memilih, saya memilih keluarga. Oke. Karena kan di nurani kalian itu sudah tertanamkan bisnis. Hidup adalah bisnis, survive, Iya. melawan, Struggle dalam struggle, kehidupan. ya kan? Nah, ketika suami meminta yang di luar itu kan jadi berat. Karena Bang, terus terang, kalau siapapun itu terlalu punya banyak waktu di dalam hidup dan tidak produktif, banyak sekali pikiran-pikiran yang mungkin tidak terlalu positif Oke. yang akan ada. Itu pendapat saya ya. Menarik sih ini. Kalau kakak sendiri gimana? Apa yang kakak pilih nih? Kalau saya selagi bisa bekerja, saya sih pengennya sih tetap bekerja ya. Jadi suami nggak pilih nih Kak? Tetap memilih. Ini kalau harus milih loh, kan Intan. Susah ya jawabnya sekarang gitu pertanyaan. Memang berat pemirsa. Kalau kita bicarakan itu, tapi dari tadi kita udah lihat bagaimana sebetulnya perempuan, seorang ibu dalam keluarga itu ternyata tidak semudah kita bicara. Jadi pantas kalau memang surga itu di bawah telapak kaki ibu kurasa ya. Beruntung lah kakak-kakak. Jadi kalian lah yang di rumah menentukan nanti. Sebetulnya perempuan berkarir dalam keluarga itu bagus atau tidak. Tapi kalau menurut aku sih, ya kalau bisa menghasilkan positif dan menginspirasi, why not? Setuju. Sampai ketemu. Dadah. Makasih ya Kak.